Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bab 5, bahasa non-universal varietas musik, yang diambil dari buku The Study of Ethnomusicology, 31 Issue and Concept, yang ditulis oleh Bruno Nettel. 1. Dunia musik. Salah satu konsep yang paling berpengaruh dalam sejarah etnomusikologi, bimusikalitas, berkembang di akhir-akhir ini. 1950-an di bawah kepemimpinan Mental dan di Amerika Utara dan Eropa orang mulai mendengar konser musik Jawa, Jepang, India. Sulit untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan memahami musik, tetapi pendekatan terhadap masalah yang diambil oleh banyak orang dalam etnomusikologi melihat dunia musik sebagai rangkaian memang keunikan gaya musik dan ketidaksesuaian dengan musik tetangga merupakan ciri penting musik sebagai penanda identitas suatu kelompok. Kebanyakan studi musikologi berurusan dengan tubuh musik individu sebagai unit mandiri, tidak hanya musik suatu bangsa atau budaya, tetapi juga bahwa suatu periode. Sekolah komposer, genre komposer ditangani seolah-olah mereka adalah sistem yang agak analog dengan bahasa. Jika kita ingin menemukan ciri khas suatu musik, pertama-tama kita harus bertanya, bagaimana cara mendefinisikan apa yang menyusunnya, mengidentifikasi batasan-batasannya. Apa yang dimiliki suatu bahasa ditentukan oleh ahli bahasa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pengakuan keberadaan unit yang dikenal sebagai komunitas pidato. Kelompok orang yang berkomunikasi satu sama lain secara teratur dan konsisten dikenal oleh ahli bahasa sebagai idiolek. Ini juga merupakan cara di mana konten bahasa dapat dibatasi. Berbeda dengan definisi bahasa yang pada dasarnya sosial ini, pendekatan struktural memandang bahasa terdiri dari fonologi dan tata bahasa. Dalam arti tertentu, isi kamus adalah isi dari suatu bahasa dan semua kata dari suatu bahasa. Ahli bahasa, seperti ahli musik, harus berurusan dengan masalah perbatasan, menanyakan apakah seorang pelancong melintasi India Moves tanpa disadari dari satu bahasa ke bahasa lain, tidak yakin pada titik mana dia telah melakukan transisi dari negara Tamil ke Telugu, dan apakah bahasa Inggris kuno berubah agak tiba-tiba atau secara bertahap ke bahasa Inggris tengah. Sulit untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan memahami musik, tetapi pendekatan terhadap masalah yang diambil oleh banyak orang dalam etnomusikologi melihat dunia musik sebagai rangkaian musik diskrit. Cara yang paling diterima secara luas untuk membangun hubungan bahasa genetik dan yang disebut rumpun bahasa adalah dengan menggunakan pergeseran suara yang sulit dalam bahasa serumpun, memungkinkan kita untuk membuktikan misalnya bahasa Persia, Latin, Ceko, dan Inggris terkait karena kedekatan kata-kata. Sebagian besar etnomusikologis mengklaim melaporkan repertoar komunitas orang-orang yang sering melakukan pertukaran dan komunikasi materi musik. Faktanya, meskipun tidak ada alasan untuk meragukan validitas konsep tersebut, koleksi khas musik dari suatu masyarakat kecil, kelompok, atau desa adalah koleksi yang dibuat dengan simpel, yang sangat kecil dari musisi atau konsultan, terkadang hanya satu, dan pertanyaan yang lebih luas seperti sejauh mana perbendaharaan didistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat atau komunitas musik. Tetapi musik di sebagian besar publikasi etnomusikologis ditentukan oleh kelompok sosial yang berkomunikasi dengan cara selain musik, seperti sekelompok orang yang juga berbagi bahasa. Kelompok musik dalam grup biasanya diasumsikan daripada dibuktikan. Amusik mungkin merupakan perbendaharaan tematik suatu masyarakat, dan kami tertarik pada bagaimana hal itu didistribusikan melalui populasi. Tetapi musik dari suatu individu, idiolek musik,
mungkin juga sebuah musik. Studi tentang musisi individu tidak hanya sebagai perwakilan khas dari masyarakat yang homogen, tetapi sebagai orang yang berbeda telah meningkat dalam periode 1980, dan pemeriksaan perbendaharaan pribadi adalah produk sampingan dari perkembangan ini. Yang kedua, konten dan gaya. Musik dunia biasanya dideskripsikan oleh gaya mereka masing-masing. Prosedur khas yang digunakan dalam pembuatan musik adalah bahan dasar nada, not, ritme, frase, warna nada, dan gaya menyanyinya. Jika gaya menggunakan analogi linguistik dan fonologi musik, maka mari kita pertimbangkan tema, motif, garis, nada dalam musik sebagai padanan kata atau konsep dalam sebuah bahasa, dan oleh karena itu, isi sulit untuk dijabarkan dan bukan analogi yang sempurna. Tetapi, jika sebuah lagu mempertahankan sebuah integritasnya melalui perubahan skala, mode, meteran, bentuk, dan gaya nyanyian, maka aspek itu yang tetap atau konstan itulah isinya. Dan sebuah musik dapat ditentukan oleh gaya dan isinya. Yang ketiga, musikalitas dan multimusikalitas. Seberapa musikkah manusia? Tanya John Blake King secara retoritis dalam judul bukunya yang paling terkenal pada tahun 1973. Karena dia ingin pembaca menganggap semua manusia sebagai macam kesatuan. Dia mengenali dunia sebagai sekelompok musik, meskipun dia secara pribadi selalu lebih tertarik pada daerah perbatasan mereka daripada pusatnya, tetapi dia ingin memastikan agar para pembacanya memahami sebuah poin utama, yaitu pada akhirnya, semua musik sama berharganya atau semua musik memiliki derajat yang sama. Dia tidak setuju dengan Caldwell Taylor pada tahun 1991 yang terkenal mengatakan bahwa yang ada hanya musik yang baik dan buruk. Sedangkan menurutnya, beberapa musik sangat bagus dan sisanya pada dasarnya bagus pula. Jadi, dia menganggap bahwa semua manusia pada dasarnya musikal, dengan alasan bahwa musikalitas adalah kualitas inheren manusia, atau berkaitan erat dengan manusia. Apakah musik bersifat manusiawi? Ini adalah pertanyaan oleh sebagian masyarakat pada diri mereka sendiri. Dalam mitologi Havasupai sebelum dimulainya budaya manusia, semua makhluk seperti manusia, hewan, dan roh berkomunikasi dengan cara bernyanyi. Bukan dalam artian bahwa hewan bisa bernyanyi, melainkan karena aktivitas manusia dan musik memiliki arti tertentu bagi manusia. Akan tetapi, musik dalam masyarakat manusia tidaklah sama, dan tidak boleh dinilai dengan standar yang sama. Pertimbangan dari berbagai konsep etnomusikologi juga memberitahu kita bahwa musik adalah budaya universal, tetapi bukan bahasa universal, dan bahwa semua manusia adalah musik. Tetapi musikalitas ini tidak dapat benar-benar diuji dengan penggunaan konsep. 4. Pusat dan perbatasan. Perkembangan budaya musik dan nolikan dengan wilayah budaya di Amerika Utara dan Afrika adalah aplikasi praktis dalam konsep musik. Di daerah-daerah ini, relatif mudah untuk menemukan titik-titik sentral di mana karakteristik utama musik terkonsentrasi. Tetapi sulit untuk menemukan titik-titik yang tepat pada peta antara satu daerah dan daerah lain, di mana satu daerah berubah ke yang lain. Dan para antropolog telah menangani masalah ini dalam konteks yang lebih luas. Batasan kronologis menghasilkan masalah yang mirip dengan perbatasan geografis. Sejarawan musik Eropa juga menggunakan analogi bahasa untuk menempatkan musik mereka, atau lebih baik dalam hal ini dialek musik sebagai pembagian garis waktu mereka menjadi periode yang koheren secara gaya terus menjadi masalah bagi mereka. Sebenarnya, periodisasi standar dalam sejarah musik Eropa sekarang diterima secara umum. Kemudian, musik main memiliki suatu kelompok etnis, bangsa, dan perseorangan, bahkan sistem musik yang batasnya jauh melebihi unit budaya yang diakui secara konvensional. Seperti misalnya, usulan oleh Leachman, ia menganggap musik-musik Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan sebagai satu kesatuan berdasarkan metode
improvisasi mereka pada modal. Multimusikality telah menghasilkan perubahan pada musik dunia. Di Afrika Barat telah muncul satu bahasa musik baru dengan banyak genre. Atas hasil dari kecocokan Afrika Barat dan tradisional, kompatibilitas ini juga telah menjadi konsep utama dalam penjelasan untuk Afrika Amerika yang pada dasarnya distrik dengan penekanan pada elemen-elemen yang dimiliki oleh Afrika Barat dan Eropa tradisional. Adapun pandangan dunia sebagai sistem musik dengan pusat dan batas juga harus memperhitungkan aksesibilitas yang meningkat pesat pada kebanyakan orang dari berbagai jenis musik, jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudahan perjalanan yang meningkat telah memberikan kesempatan yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya dalam masyarakat untuk berbagai musik, seperti halnya perkembangan neo-kolonialis dan terutama peningkatan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia atau bahasa kedua. Adapun ide tentang musik dunia terdiri dari sejumlah besar sistem distrik yang kurang lebih dapat diterima di masa lalu, menjadi kurang praktis sebagai norma bagi psikolog yang mencari perspektif untuk abad ke-21. Pertimbangan ini seperti yang ditunjukkan dalam publikasi signifikan dari tahun 1990. Memainkan peran khusus di era di mana berbagai jenis, derajat, tingkat identitas sosial, etnis, nasional, dan kelas yang semakin penting bagi pemahaman kita tentang dunia sosial dan politik yang pasti terkaitan dengan analog. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.